إن كل ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mawalah. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Salat Fajar pada Kamis ini seperti biasa edisi tahsin ya. 22 atau mungkin 23 Ramadan ya untuk di antara masyarakat muslim kita. Ada yang mungkin sekarang puasa 23, ada yang menjalani puasa ini sebagai puasa 22. Mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang tentunya sunnah seperti sahur ataupun qiyam ataupun tarawih gitu ya, ataupun tahajud, dan juga utamanya ibadah kita yang wajibnya yaitu sholat subuh, mudah-mudahan diterima, dimakbul, dimabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut dapat menghantarkan satu hari di depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, terlimpah, terkirim kepada Maha Kurita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri atau para pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan dia termasuk kaum atau golongan yang disebutkan terakhir tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat Kailat yang budiman, kita akan membahas surah At-Tariq ya, dari utamanya tentang tahsin atau tajwid atau perbaikan bacaannya, gitu ya. Dan juga menjelang akhir nanti mudah-mudahan sampai juga kepada bahasan tafsirannya, gitu ya. Baik, kita akan mulai dari ayat 2 ya. Wa ma adraka mat-tariqah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariqah. Pemisahan kata dari ayat 2 ini, pemilahannya adalah wa yang pertama, kemudian yang kedua adalah ma,
kemudian ketiga adalah adro, kemudian keempat ka, kemudian yang kelima adalah ma lagi, ya, ma gitu kan ya, mim alif gitu kan. Oke, kemudian kata yang keenam adalah at-tariqu, gitu ya. Kemudian di antara pertemuan kata kedua dan kata ketiga, kita menjumpai bacaan wama adraka, ya. Wama di situ kan ikat apa namanya? Di pertemuan antara ma dan adroka, di sini kita menjumpai tanda layar kalau di mushaf ya. Atau dalam hal bacaan yang mungkin sempat dibaca oleh saya tadi, bahwa wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka, wa ma adraka. Di sini kan bacanya memang tadi panjang ya, melebihi melebihi 2 harokat ya. Nah, artinya di sini kita ketemu dengan bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah atau alif gitu kan ya. Bunyi panjangnya adalah wama, yaitu ya mim alif ya, mim alif. Nah, mim alif. Bunyi panjang di situ, kemudian bertemu dengan hamzah pada awal kata adro. Ya. Nah, berarti memang wama adroka di sini ternyata antara bunyi panjang dan hamzah itu ternyata bisa dipisahkan secara pemaknaan. Yaitu kalau kita apa namanya, kita artikan masing-masing antara ma dan adro itu bisa. Ma artinya apakah, dan ya adro datang atau mendatangi ka ke kamu, dan ya seperti itu, kepada kamu, kepada anda. Nah, artinya bunyi panjang dan hamzah ini ternyata bisa dipisahkan secara pemaknaan secara terpisah, masih bisa dimaknai secara terpisah juga. Nah, bunyi panjang seperti ini itu diistilahkan di ilmu tajwid sebagai mad munfasil, munfasil atau bunyi panjang yang munfasil. Munfasil itu terpisah, ya, terpisah dalam segi pemisahan kata dan juga dari segi pemisahan maknanya. Nanti bisa dipisah di antara bunyi panjang dan hamzah, ya. Nah, bagaimana awareness ini bisa dibangun? Awareness ini bisa dibangun dengan mungkin diantaranya kalau ada alat bantu, misalkan mushaf yang terjemah kata per kata mungkin, atau lebih tepatnya nanti dalam kasus yang lebih kompleks itu bahasa Arab tentunya, apa namanya, ilmu-ilmu bahasa Arab ya, baik itu ilmu nahwu, sorof gitu kan ya, dan juga ilmu balaghah kalau lebih dalam lagi seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Kelight, nah memang dalam bahasan mengenai munfasil ini memang berbarengan juga dengan mad muttasil. Kalau muttasil itu bunyi panjang dan hamzahnya tidak bisa dipisahkan dalam satu kata itu, secara pemaknaan maupun juga pemilahan katanya, pemisahan katanya, kata per kata seperti itu. Nah, ini yang mungkin sering sering jadi mungkin jadi momok ya, atau sering jadi pertanyaan-pertanyaan, karena memang di dalam mushaf pun itu kalau kita mungkin merujuk pada kasus yang mungkin di awal surah Al-Kafirun misalkan, itu ayatnya kan qul ya ayyuhal kafirun, atau kalau beberapa qori membacanya malah bisa 2 harokat gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, padahal secara tulisan di mushaf itu ya ayyuha itu nyambung. Tetapi memang lagi-lagi secara pemaknaan kata atau pemilahan kata yang tidak
harus terpacu pada mushaf, itu sebetulnya ya ayyuha itu bisa dipisah menjadi ya, kemudian ayu, kemudian ha. Seperti itu. Artinya eh, tidak tidak secara saklek eh, pengelompokan atau pemisahan kata itu bergantung kepada pemilihan mushaf, bukan. Tapi justru justru itu justru bergantung kepada bagaimana pemisahan kata itu dalam ilmu bahasa Arab. Nah, karena kalau kasusnya di kuliah ayyuhal kafirun, ya itu huruf seruan atau huruf nida, kemudian ayyu itu yang disuruh ke apa? Ayyu itu sebagai munada atau sebagai apa namanya? Sebagai yang diseru atau kaum yang dipanggil gitu ya. Gitu, dipanggil dalam eh, kata seruan itu ya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian hadis itu kalau nggak salah dia tentang huruf ini apa namanya huruf apa tanbih atau penegas gitu kan ya atau huruf yang huruf sebagai apa namanya peringatan gitu. Ha, gitu. Nah, seperti itu ya. Pemilihan kata per kata dalam ilmu bahasa Arab ini memang akan menjadi apa namanya bahasan yang akan terus dibahas oleh para santri sebetulnya. Terutama ini ya, terutama dalam hmm, apa namanya sampai pada penelaahan baik itu sendiri maupun berkelompok yang memang sampai diskusi ya, berdebat lah tentang bagaimana struktur kata di bahasa Arab atau di bahasa Al-Quran ini maupun juga nanti jika di bahasa kitab nanti gitu ya. Kitab klasik ataupun kitab yang tulisan-tulisan atau semacam skripsi disertasi ataupun tesis dari mahasiswa Arab yang mahasiswa di Universitas Arab itu itu juga bahasa-bahasa seperti itu memang salah satu dalam upaya menjaga ya dengan apa namanya dengan tentunya dia dengan eh, mempelajari bahasa Arab itu sendiri, bahasa Arab itu sendiri sebelum sampai pada tahapan menulis dengan bahasa Arab yang baku, yang eh, yang istilahnya bahasa Arab yang resmi seperti itu ya. Nah, nah, eh, itu ya pemilihan kata per kata dalam bahasa Arab itu tidak ataupun dalam ayat Al-Quran ya itu sebetulnya tidak terlalu terikat terhadap apa namanya terhadap tidak terlalu terikat ya, tidak terlalu terikat terhadap eh, menempel atau terpisahnya tulisan di mushaf, tapi justru, ya, justru eh, istilahnya pemilahan kata per kata yang itu menentukan apakah ini mad yang mutasil atau mad yang munfasil itu bergantung kepada apakah pemilihan kata ini nanti menjadi pemaknaan yang justru masih harus menyatu gitu kan ya atau bisa terpisah gitu kan ya. Seperti kasusnya ketika kita mengartikan kuliah ayyuhal kafirun. Ya sama ayu itu terpisah sebetulnya. Meskipun secara tulisan masih tersambung ya ayu dan ya. Tetapi secara hakikatnya di dalam bahasa Arab ya itu bisa dipisahkan dengan ayu. Gitu. Ya, sebagai itu sebagai huruf seruan atau huruf nida, kemudian ayu sebagai eh, sesuatu atau segolongan yang dipanggil atau diseru seperti itu ya. Atau istilahnya munada kalau di bahasa Arab. Nah, kita kembali ke ayat 2 ya, wama adraka. Pemilihan katanya sekali lagi yang pertama adalah wa, kemudian yang kedua adalah ma, kemudian adro, kemudian ka, kemudian yang kelima adalah ma lagi gitu ya, mim alif, kemudian keenam adalah at-tariqu seperti itu. Wama adrok, wama adroka atau itu kalau kasusnya lebih panjang dari dua harokat. Kalau yang kasusnya dua harokat, wama adroka dan itu diperbolehkan karena ini adalah mat yang munfasil, memang terpisah secara apa namanya pemisahan kata atau pemilihan katanya dan juga tentang atau terkait dengan pemisahan
makna satuan katanya dan ya seperti itu. Diistilahkan sebagai mad munfasil. Munfasil artinya terpisah. Oke, diistilahkan juga oleh para ulama yang lain itu atau yang belakangan itu selain dinamakan mad yang munfasil, dia juga disebut juga mad jaiz munfasil. Istilah jaiz di sini adalah kebolehan gitu ya. Kebolehan apa? Kebolehan dalam membaca bunyi panjang ini sepanjang 2 harokat. Nah, itu ukurannya. Kalau apa kejaizannya terkait dengan kebolehan 2 harokat atau enggak, gitu ya. Ternyata jaiz ini di sini untuk mad yang munfasil atau mad jaiz munfasil boleh 2 harokat. Tentunya kebolehan ini itu eh, merujuk pada ilmu qiraat 7 atau qiraat 10 yang bukan berarti semua ulama membolehkan 2 harokat, tidak. Ada berbeda pendapat juga dari para sebagian ulama itu tidak boleh 2 harokat, tetapi sebagian yang lain membolehkan 2 harokat. Nah, ini yang dimaksud kejaizan di sini adalah merujuk kepada eh, adanya pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan 2 harokat. Tidak apa, jangan sampai diartikan kejaizan atau kebolehan 2 harokat ini itu dianggapnya para ulama membolehkan 2 harokat semua, enggak, gitu lah. Gitu. Tidak semua ulama yang membolehkan, tapi memang sebagian ulama membolehkan 2 harokat. Seperti itu ya. Di antara para ulama yang tidak membolehkan 2 harokat ada misalkan Imam Waros atau muridnya Imam Al-Azraq misalkan begitu. Tapi kalau muridnya Imam Waros yang lain misalkan Imam Al-Asbahani itu boleh 2 harokat seperti itu. Ataupun siapa kalau yang tidak membolehkan 2 harokat itu Imam Hamzah Az-Zayyad, salah satu qori dari apa namanya 7 ya itu ya. Itu tadi ya salah satu qori yang tidak memperbolehkan 2 harokat, diantaranya yang selain Imam Waros dan ataupun Imam Al-Azraq itu yang tidak membolehkan adalah Imam Hamzah Az-Zayyad, qori ke-6 dari qiraat 7, ilmu qiraat 7 kan ya. Oke, baik. Nah, tetapi kalau di imam di kita misalkan qiraat yang kita pakai misalkan Imam Hafiz misalkan. Di kalangan Imam Hafiz pun juga ada perbedaan pendapat gitu. Kalau Imam Asy-Syatibi itu nggak boleh 2 harokat. Justru dibolehkannya 4 harokat untuk mat yang munfasil seperti kasusnya wa ma adraka mat tariq. Nah, tetapi kalau Imam Ibnu Al-Jazari juga di antara yang juga meriwayatkan qiraat kita Imam Hafiz ya, di antaranya Imam Ibnu Jazari itu malah membolehkan 2 harokat, memperbolehkan. Wa ma adraka. Tetapi kalau yang saya masih pegang selama ini terkait dengan periwayatannya yang jalurnya Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi tidak membolehkan 2 harokat, tidak memperbolehkan. Justru bacanya wa ma adraka ma tariq. 4 harokat seperti itu tadi. Nah, oke ya. Kembali lagi untuk kasus mad jaiz munfasil, mad artinya panjang, kemudian munfasil artinya pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah itu ternyata bisa dipisahkan secara pemisahan katanya dan juga secara pemisahan makna satuan satuan katanya. Dan kemudian istilah jaiz di sini mad jaiz munfasil ya. Jaiznya bermakna boleh. Artinya kebolehan ini bukan berarti semua ulama membolehkan 2 harokat. Tidak. Itu justru justru pendapat yang salah itu, pendapat yang fatal. Yang dimaksud dengan jais itu adalah kebolehan 2 harokat ini itu merujuk kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan 2 harokat. Justru pendapatnya 2 harokat. Sebagian ulamanya tidak memperbolehkan justru. Nah, seperti itu. Nah, nah, begini, kalau kita mungkin merujuk kepada metode misalkan.
Metode-metode baca Al-Quran yang mungkin yang kalau yang saya jalani, yang saya pernah jalani, yaitu metode kiroati. Kalau waktu TPQ dulu, yang tokoh pentingnya adalah Yai Dahlan Salim Kasih Semarang, itu lebih kepada tajwidnya Imam Ash-Shatibi. Begitupun juga dengan eh, mungkin yang terkait dengan jalurnya, jalur pendidikan Al-Qur'annya ada yang di antaranya mungkin kalau di Jawa itu Yai Munawir almarhum Yogyakarta dan juga Yai Muhammad Arwani Amin Kudus Jawa Tengah itu kan ya. Itu mereka berdua terakhir yang saya sebut tadi itu memegang teguh tajwidnya Imam Ash-Shatibi seperti itu ya dalam pengajarannya beliau-beliau itu ya. Nah, mungkin itu yang mempengaruhi saya pribadi untuk masih ke pendapatnya atau kiroatnya Imam Ash-Shatibi kan ya. Yang itu juga eh, secara secara gurunya lagi itu nanti merujuk kepada Imam Hafiz ya. Nah, seperti itu. Eh saya kira ini penting juga ya gitu ya bahwa keragaman kiroat itu ternyata mungkin di sebagian orang juga mungkin dikatakannya membingungkan ya karena masing-masing ulama punya pakemnya masing-masing, punya apa namanya tajwidnya masing-masing dan juga kalau mungkin kurang setuju istilah itu mungkin lebih kepada memegang pendapatnya masing-masing baik itu yang mad jaiz mufasilnya harus lebih panjang dari dua rakaat ataupun justru malah eh, membolehkan dua harokat untuk mad jaiz mufasil misalkan kasus seperti itu. Nah, ini penting bahwa meskipun semua kiroat itu benar, tetapi yang perlu dijaga dari kita adalah jangan sampai apa namanya, jangan sampai kiroat yang masing-masing punya jalurnya itu jadi dicampur adukkan sehingga itu malah jadi membingungkan orang lain. Justru dengan mempertegas bahwa aturan salah satu ulama misalkan itu seperti ini, ulama lain ini beda gitu kan ya. Maka berusaha konsisten di pendapat masing-masing itu. Minimal setidaknya dari basmalah sampai sadaqallahul azim. Nah, oke, kemudian mungkin nanti ya ayat-ayat tentang nanti ketemu dengan hukum-hukum yang lain misalkan hukum mad artis sukun, kemudian hukum apalagi misalkan Majais ya, mau Majais Mufasil itu ada pilihan. Kemudian, ya itu mungkin antara dua itulah kalau di Imam Hafiz. Nah. Antara Majais Mufasil ataupun Mat Arid Lisukun. Itu antara dua-duanya itu punya pilihan yang sebetulnya pilihan itu justru menjadikan pembacanya itu dituntut untuk memilih dan untuk konsisten pada pilihan pertamanya itu sampai beres bacaan. Seperti itu ya. Itu. Disitulah tantangan utama dari ilmu tajwid atau istilahnya tuntutan utama dari setiap yang belajar tajwid. Oke, baik. Selanjutnya, wama adraka mat thariqah. Oke, mat thariqah. Oke, saya kira mungkin yang kita bahas mungkin sampai di huruf qafnya itu mungkin ini ya, qalqalah kubro ya. Karena aslinya at-thariqu sebetulnya. Tetapi karena waqaf, maka qaf dhammahnya menjadi qaf sukun. Karena sebab waqaf atau sukun yang arif, sukun yang muncul nganyar-nganyar gitu kan ya, karena sebab waqaf. Baik, selanjutnya kita ini ya, sebelum kita lanjutkan, kami menggunakan materi kita ya, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung, berpartisipasi bersama kami. Mungkin hadirin ada pertanyaan ya tentang Al-Quran secara umum ataupun tajwidnya secara khusus, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Itu nomor WhatsApp ya, ruang siaran kami. Ataupun sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace, silakan bergabung dengan kami di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini
melalui alamat S titik ID garis miring KLITE. Sekali lagi, alamat Zoom ruang ini bisa diakses melalui alamat S titik ID garis miring KLITE. Baik, kita sahabat dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung, sahabat yang Mati, kemudian sahabat Nonon, kemudian sahabat Yayah Inayah, terima kasih. Baik juga mungkin ya, termasuk Ustaz Syamsu Basaruddin ya. Terima kasih hadirin yang sudah bergabung di ruang Zoom. Silakan juga bisa menghubungi atau mengetikkan pertanyaannya melalui ruang obrolan atau chat di aplikasi Zoom Workplace. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada ayat 3. An-najmus Thaqib. Nah, ini ya alif lam bertemu dengan huruf nun. Alif lamnya memang alif lam ini ya, alif lam ta'rif atau alif lam eh, jinsia atau apa ya. Yang sebetulnya alif lam ini bertemu dengan kata benda, najmu. Nah, aturannya ketika alif lam bertemu dengan kata benda, maka berlakulah hukum alif lam samsiah, alif lam qamariyah seperti itu ya. Nah, nah, oke, an-najmu di sini alif lam bertemu dengan huruf nun. Lam sukunya tidak dibaca secara gamblang, justru melebur kepada huruf nun, gitu kan ya. Artinya di sini idgham dong, gitu ya. Melebur ke huruf nun, idgham. Idghamnya diistilahkan sebagai idgham samsiah, seperti itu ya. Nah, adanya idgham yang melibatkan huruf nun ini memang selain diucapkan dengan lidah, ternyata huruf nun ini menggetarkan dalam pengucapan huruf nun ini ya, ternyata rongga hidung itu bergetar, gitu ya. Makanya disebutnya huruf khoisum di sini, atau huruf yang mendengung, atau huruf yang istilahnya apa ya, bindeng kalau kata orang Jawa mungkin ya. Kalau pilek itu biasa suka rongga hidung itu jadi bergetar atau sering bergetar. Nah, apa buktinya? Ketika kita membaca huruf nun, konsonannya saja ya. Hmm, hmm, gitu ya. Artinya berarti rongga hidung ini menjadi bergetar ketika mengucapkan huruf nun. Pun ketika rongga hidungnya ternyata ditutup misalkan, mampet gitu kan ya, atau pilek gitu kan, tentunya akan terhambat ketika mengucapkan huruf nun itu. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu bukti bukti dari huruf nun itu adalah huruf hidung atau huruf rongga hidung atau huruf khaisum atau huruf bindeng orang bawah gitu ya. Tuh. Nah, oke. Setiap idgham yang melibatkan huruf nun itu dihukumi sebagai gunnah. Dan apa arti gunnah? Gunnah itu selain eh, menggetarkan rongga hidung juga berarti memperlama temponya gitu ya. Sebagai perbandingan, kalau kita membaca wat tariqo seperti itu ya. Wat tariqo mungkin cuma 1 detik gitu ya. Wat di situ ya. Nah, tetapi kalau an-najmu di situ bisa sekitar 2 detik atau 3 detik dan ya. An-najmu tsaqib. Seperti itu perbandingannya. Nah, baik. Artinya apa? Nanti ketika setiap gunnah yang melibatkan nun ataupun juga nanti melibatkan mim itu berusaha konsisten untuk selama itu. An-najmu dibandingkan dengan yang wat tariqo seperti itu ya. Nah, sekali lagi eh, kita ketika belajar ilmu tajwid itu dituntut untuk konsisten. Jadi setiap gunah misalkan selama an-najmu tsaqib. Kemudian nanti pun ketemu dengan yang nun atau mim yang kena hukum gunah atau kena hukum idgham misalkan, itu juga nanti misalkan mim khuliqo seperti itu. Khuliqa mim
Faid. Seperti itu. Nah, kekonsistenan ini suka dijaga memang oleh para guru kita ya. Nah, ketika kita ataupun mungkin saya pribadi ya ketika dahulu itu di TPQ itu betul-betul ketika hunahnya ternyata nggak dijaga misalkan dalam kasus ketika saya ternyata ketika harusnya hunah itu lama kok cuma sebentar itu langsung tegur sama guru gitu disuruh ngulang gitu kan ya sampai benar gitu kan ya. Hmm. Jadi awareness itu terbangun jadinya ya. Oke baik selanjutnya an-najmus thaqibah. Apa lagi ya? Huruf jim sukun. Jim sukun atau jim ya secara umum itu adalah huruf lidah tengah. Eh, Jadi ketika masih ada kasus misalkan an-najmus thaqib seperti kalau kita membandingkan kalau di bahasa Arab secara bakunya itu membaca jaji jubaje. Jaji jubaje. Temannya huruf sin dan huruf ya itu huruf jim itu. Nah, ternyata mungkin bacanya Jaji Jubaje itu misalkan ke orang Jawa gitu kan ya. Jaji Jubaje itu permasalahannya adalah makhrajnya terlalu maju. Seperti seperti semacam apa ya? Masih masih menggunakan lidah ujung untuk mengucapkan Jaji Jubaje gitu ya. Padahal Jaji Jubaje padahal lidah tengah. Atau kasus yang ekstrim juga ternyata pakai lidah belakang Gagi Gubage gitu ya. Seperti orang Mesir misalkan gitu ya. Tetapi kalau di dalam pengucapan Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, itu lidah tengah justru. Bukan dua kasus yang ekstrim tadi. Kasus kasus yang apa namanya lidah ujung, jadi jubaj, atau lidah belakang. Gagi gubage. Gitu ya. Yang betul, yang tepat adalah lidah tengah. Jadi jubaj. Seperti itu. Jadi jubaj. Jani jajana minal mujadi maji janija seperti itu mengkondisikan huruf jim seperti memposisikan huruf ya dan huruf shin karena memang Imam Ibn Al-Jazari menyatakan lidah tengah itu adalah tiga huruf itu jim shin ya seperti itu lidah tengah. Oke, lagi contoh untuk pengucapan huruf jim yang betul adalah yang tepat adalah ja ji ju baje ju jan jani jajena minal mujani maji jan jani ja untuk huruf jim. An najmus thaqib. Oke, saya kira mungkin segitu untuk tajwid kita pada hari ini sampai pada ayat 3 surat Tariq. Baik, kita lanjutkan lagi di pemaknaan ya, bahasan pemaknaan dari ayat 2 dan mungkin ayat 3 mungkin beberapa ayat sekitarnya juga ya. Nah, eh, pada ayat pertama Allah bersumpah atas nama langit gitu ya dan at-tariq. At-tariq itu adalah jenis bintang kan ya. Nah, seperti hanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Kemudian wama adraka mat-tariq dan apakah telah mendatangi kepada kamu pengetahuan tentang apakah at-tariq itu sebenarnya gitu kan ya. Kemudian dijawabnya di ayat 3. An-najmut thaqib itu apa at-tariq itu adalah bintang yang menyinari atau di bahasanya at-taqibu di situ adalah al-mudhi'u menurut Ibnu Abbas. Dan ya, bintang yang menyinari, memberikan apa? Memberikan cahaya. Disilakan juga oleh Ibnu Abbas itu al-kawakibu beberapa bintang yang al-mudhi'atu yang menyinari. Dan ya, seperti itu. Nah, atau as-saqib itu sendiri seperti apa ya? Bintang yang eh, silau dan ya, menyilau, menusuk indera mata ya atau penglihatan itu. Saking saking bersinar dengan sedemikian terang gitu kan ya, sehingga berkilau atau menyilau gitu kan ya, menyilaukan mata
gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, taqobah. Oke. Kemudian mungkin satu ayat lagi mungkin in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin gitu ya. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lama di sini. Oh iya ya. Tidaklah setiap jiwa itu kecuali kepada jiwa itu ada hafiz, ada penjaganya. Nah, seperti itu. Penjaga mungkin kalau yang kita mungkin salah satu yang dihafal kalau di waktu SD kita salah satu penjaga itu ya apa Raqib dan Atid itu ya. Seperti itu. Selain tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya apa yang menciptakan malaikat itu malah lebih menjaga lagi seperti itu ya. Ya, gitu. Ada penjaga gitu ya. Baik itu penjaga dari malaikat, tentunya dari malaikatnya. Kalau kalau jin mungkin tidak mungkin bisa lengah, tapi yang jelas malaikat ya sifatnya akan nurut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih lebih aware, lebih lebih mengawasi kita gitu kan ya. Gitu. Meskipun pengawas yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mudah-mudahan kita m- merasakan apa ya istilahnya meyakini terus 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 dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita dan juga membuat kita ada perasaan yang muraqabahnya itu apa dijaga oleh Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengawasan tersebut ya kita jadi terhindar dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, segitu untuk saat ini kita akan tutup. Alhamdulillah amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mengikuti salam fajar di edisi hari yang lain termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basarudin dan juga tim ekonomi dan syariah Islam dari Masjid Islam ITB. Saya Ahmad Heri dari Masjid Islam ITB dan juga Andrea Gunadi sebagai kapten tugas undur diri hadapan Anda. Insya Allah kita bertemu pada Kamis depan atau mungkin Kamis 2 pekan lagi ya atau mungkin ya Kamis depan Insya Allah. Demikian, mohon maaf dari kami. Idina siratan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107